Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Dalam upaya memenangkan kompetisi antar kerajaan imperialis barat, maka Inggris menunjukkan keunggulannya. Dikuasainya terusan Suez yang dikenal pula dengan The Key of India 1875 Masehi. Perubahan penguasaan terusan Suez dari Prancis Katolik ke tangan Inggris Protestan mempengaruhi upaya penguasaan kerajaan Protestan Belanda atas Kesultanan Aceh sebagai wilayah pemasok kebutuhan lada terbesar di dunia. Pada awalnya, terusan Suez hasil karya Ferdinand de Lesseps bersama Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez mendapatkan konsesi dari pemerintah Mesir untuk penggalian terusan Suez. Diawali pada 1859 dan selesai pada 1869 Masehi. Dalam penggunaan selanjutnya, pemerintah Mesir sebagai pemegang saham 44%. Di bawah pemerintahan Khedive Ismail pada 1280 sampai 1295 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1863 sampai 1879 Masehi menderita krisis moneter, maka terusan Suez dijual ke Inggris, yaitu tahun 1876 Masehi. Penjualan ini menjadikan kerajaan Anglikan Protestan Inggris sebagai the largest single shareholder, pemegang saham terbesar. Dengan cara ini, Inggris Protestan dapat mengamankan kepentingan penjajahannya atas India, Sri Lanka, Ceylon, Myanmar, Burma, Malaya, Malaysia, Cina, dan Australia, serta Pasifik Timur. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, dengan penguasaan terusan Suez dan Mesir sekaligus, kerajaan Anglikan Protestan Inggris dapat mematahkan peran kerajaan Katolik Prancis Napoleon III yang melindungi negara Gereja Vatikan 1870 Masehi di bawah Paus Leo XIII pada tahun 1846 sampai 1878 Masehi dan pada tahun 1870 Masehi. Dengan kata lain, peralihan kekuasaan terusan Suez ke kerajaan Protestan Anglikan Inggris merupakan proses penyempurnaan upaya pengakhiran sentra kekuatan imperialis Katolik. Posisi Protestan di Eropa semakin kuat. Napoleon III ditumbangkan akibat kalah di dalam perang Prancis-Jerman pada tahun 1870 sampai 1871 Masehi. Prancis berganti bentuk pemerintahannya menjadi republik yang dipimpin oleh Presiden Thiers pada tahun 1871 sampai 1873 Masehi. Kondisi dalam negeri Prancis digoyahkan dengan adanya pemberontakan komune dan kaum monarki. Namun pemberontakan ini dapat diatasi. Presiden McMahon pada tahun 1873 sampai 1879 Masehi membangun parlemen dan senat. Ia juga menetapkan masa jabatan presiden diperpanjang hingga 7 tahun. Di bawah Presiden Gambetta, yaitu pada tahun 1879 sampai 1886 Masehi, diangkatlah gerakan anti-klerikal, anti-katolik. Peristiwa ini merupakan pembalikan sejarah. Prancis Katolik berubah menjadi Prancis Protestan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, perubahan politik agama ini sangat menguntungkan kerajaan Protestan Anglikan Inggris dan kerajaan Protestan Belanda serta Amerika Serikat dalam mengembangkan imperialisme modern pada abad ke-19 Masehi. Kemenangan dan kejayaan imperialis Protestan disebut abad ke-19 Masehi sebagai The Age of West Imperialism. Setelah
Republik Prancis berhaluan Protestan, mereka pun melancarkan invasi pengembangan wilayah jajahan. Setelah kehilangan terusan Suez 1870 Masehi, maka pada tahun 1881 Masehi diserbulah Tunis di Afrika Utara, Madagaskar di Afrika Timur, dan Annam di Asia Tenggara untuk dijadikan wilayah jajahannya. Namun ketika mencoba meluaskan ke benua Amerika, membuka terusan Panama, yaitu tahun 1892 Masehi, mereka menemui kegagalan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, dalam pandangan geopolitik dinyatakan siapa yang menguasai Laut Merah dan Laut Tengah akan menguasai dunia. Penguasaan terusan Suez mengubah kerajaan Protestan Anglikan Inggris menjadi negara adikuasa, menjadi negara superpower pada abad ke-19 Masehi. Inggris sebagai kekuatan politik imperialis Protestan menguasai pintu gerbang laut yang disebut garis hidup imperialis, lifeline of imperialism, yang membentang dari Gibraltar, Malta, Siprus, terusan Suez, Aden, Sokota, Kalkata, Sri Lanka, Singapura, hingga Hong Kong. Kemudian saudara-saudara ditambahkan dengan penguasaan benua Australia pada tahun 1867 Masehi. Tidak lagi dinilai sebagai wilayah objek deportasi atau pembuangan pelaku kriminal kulit putih Inggris. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, memang pada awalnya Australia adalah milik penduduk asli aborigin. Hanya dengan menambah kadar jumlah presentasi alkohol pada minuman keras atau khamar, menjadikan aborigin ketergantungan dan menderita alkoholisme. Dalam keadaan mabuk, aborigin meminjamkan Australia. Kemudian tanpa mereka sadari, Australia berubah menjadi wilayah jajahan Inggris. Tinggal langkah selanjutnya, bagaimana caranya menumbangkan Kesultanan Turki yang menguasai sebagian besar Timur Tengah dan Balkan. Akibat provokasi kerajaan Protestan Anglikan Inggris, Mesir bangkit menuntut kemerdekaan. Demikian juga Balkan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Turki. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, timbullah perang Mesir-Turki. Perang Mesir-Turki pertama tahun 1832 sampai 1833 Masehi, disusul dengan perang Mesir-Turki yang kedua pada tahun 1254 sampai 1255, atau bertepatan dengan tahun 1839 sampai 1840. Mesir mencoba melepaskan diri dari Kesultanan Turki. Di lain pihak, akibat provokasi Inggris, timbullah perang Kesultanan Turki melawan Rusia pada tahun 1877 sampai 1878 Masehi. Tujuan dari perang ini, Kekaisaran Rusia ingin merebut pelabuhan di Timur Tengah dan Laut Merah yang airnya tidak mengalami pembekuan di musim dingin seperti di Rusia Utara. Istilahnya disebut politik air hangat Rusia. Melalui provokasi ini, Inggris bertujuan membantu kerajaan Protestan Belanda agar Kesultanan Turki yang sedang berperang melawan Rusia pada tahun 1877-1878 Masehi tidak berkesempatan memberikan bantuan kepada Kesultanan Aceh yang sedang diserang oleh kerajaan Protestan Belanda, yaitu pada tahun 1873 sampai 1914 Masehi. Sedangkan saudara-saudara sekalian, bagi kerajaan Protestan Anglikan Inggris sendiri, mereka masih membutuhkan eksistensi Kesultanan Turki untuk menjadi bumper dalam menghadapi ekspansi wilayah jajahan Kekaisaran Rusia yang mengarah ke Laut Tengah. Dengan kata lain, Kesultanan Turki
dijadikan sebagai pembendung setiap usaha Kekaisaran Rusia di dalam memperoleh pelabuhan yang tidak beku pada musim dingin di Timur Tengah. Saudara-saudara sekalian, namun di lain pihak disiapkan pula upaya memperlemah dan menguasai wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Turki. Dalam jangka panjangnya, kerajaan Anglikan Protestan Inggris berupaya merubuhkan Kesultanan Turki, diubah menjadi negara yang tidak lagi menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Usaha ini berhasil setelah memasuki abad ke-20 Masehi, yaitu Kesultanan Turki di bawah Sultan Abdul Majid, yaitu pada tahun 1341 sampai 1343 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Pengganti Sultan Muhammad VI pada tahun 1918 sampai 1922 Masehi ditumbangkan oleh Kemal Pasha dan didirikanlah Republik Sekuler Turki, yaitu 3 Maret 1924 Masehi. Peristiwa ini menjadikan negara-negara imperialis barat berusaha terus mematahkan gerakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pendukung Kesultanan Turki dan pan-Islamisme di Timur Tengah ataupun di Indonesia. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, peristiwa tegaknya Republik Sekuler Turki, yaitu pada tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1924 Masehi itu didahului dengan runtuhnya Kekaisaran Rusia dari Tsar Nicholas II, ditumbangkan oleh revolusi komunisme yang dipimpin oleh Lenin, yaitu Oktober tahun 1917 Masehi. Dua wilayah yang berdampingan antara Rusia komunis dipimpin oleh Lenin dengan Turki sekuler dipimpin oleh Kemal Pasha, keduanya berubah meninggalkan agama sebagai dasar negaranya. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, Rusia meninggalkan Katolik Yunani, berubah menjadi Rusia komunis pada tahun 1917 Masehi. Pada awalnya terdapat dua kubu Katolik, Katolik Romawi dengan pusatnya di Roma, berakhir sebagai pimpinan penjajah di dunia, yaitu tahun 1870 Masehi. Kemudian Katolik Yunani dengan pusatnya di Moskow menyusul tumbang kekuasaan politiknya pada tahun 1917 Masehi. Muncullah komunis internasional, Komintern, sebagai perlawanan terhadap imperialisme barat dengan kapitalismenya. Sepintas, kemunculan komunisme internasional menawarkan diri sebagai solusi dari gerakan pembebas bangsa dan negara yang sedang terjajah oleh imperialis barat. Tidak terbaca sebagai pembinasa ajaran agama yang dinilai sebagai candu masyarakat. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pemaparan sejarah ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita baca dan kita merenungi serta kita menyusun langkah ke depan untuk perbaikan kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.